Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 367 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 9 September 2020 dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 10 mengatakan, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Jagama hamu, sotung marhuniroha hamu, mida sada sian namet meton. Ai hudokma tuhamu, iida akka suru-suruan nasida nadi banua gijangido totong bohini damang nadi banua gijangi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti apakah masa depan kita nanti? Para pengamat lingkungan meramalkan hidup akan semakin sulit. Meningkatnya pemanasan global akan membuat kota-kota di pesisir terendam air. Jumlah ikan di laut berkurang, bahkan akan habis karena terlalu banyak dikeruk. Bensin, solar, dan minyak tanah tidak akan ada lagi. Kalaupun ada, pasti mahal sekali. Persaingan hidup semakin tajam. COVID-19 dan dampaknya masih kita hadapi dan kita tidak tahu kapan berakhir. Belum lagi munculnya krisis pangan karena pertambahan penduduk tak seimbang dengan pertambahan produksi pangan. Ditambah lagi perang dagang, perang ekonomi, dan politik yang berkepanjangan antar negara dengan negara, dan peristiwa-peristiwa rasis, penodaan agama, dan sebagainya. Jaringan televisi CNN pernah menayangkan gambaran suram masa depan bumi dalam tayangan yang berjudul Planet in Peril, dunia dalam ancaman bahaya. Sungguh mengerikan. Apa yang boleh kita perbuat? Peran apa yang boleh kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk memperlambat bahkan menghambat perusakan-perusakan ciptaan Tuhan? Yesus mengungkapkan kepada kita dengan sangat tegas tentang kasih Allah kepada kita, bahwa Allah begitu mengasihi setiap murid Yesus yang disebutnya sebagai anak-anak kecil. Di ayat-ayat sebelumnya,
Yesus mengarahkan perkataannya kepada murid-muridnya bahwa mereka harus betul-betul waspada agar tidak sampai membuat orang lain tersandung dan sampai murtad dari Kristus. Itulah makna dari perkataan menjatuhkan atau menyesatkan. Karena itu, kata Yesus bahwa Allah begitu menyayangi setiap muridnya, sedemikian hingga setiap orang, bahkan sekalipun itu murid yang menyebabkan salah satu murid Yesus tersandung dan murtad, maka murka Allah akan begitu keras terarah kepadanya karena telah menjadi batu sandungan, sehingga tindakan yang amat sangat berat akan dijatuhkan atasnya pada hari penghukuman nanti. Yesus berkata, lebih baik jika Anda mengikatkan batu kilangan ke leher Anda dan terjun ke laut yang paling dalam. Bahkan hal tersebut tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang akan Allah perbuat jika seseorang memurtadkan yang lain dan membuat imannya runtuh. Saudara-saudara, karena ada malaikat orang-orang kecil di sorga yang selalu memandang wajah Bapa yang di sorga, Dia menjagai orang-orang kecil, yaitu para pengikut Kristus. Sungguh pernyataan yang sangat tegas, suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Para malaikat memainkan peranan yang sangat penting di dalam karya keselamatan Allah bagi umatnya. Di kehidupan kita ini, di tengah-tengah peperangan rohani di mana semua kuasa kejahatan tampaknya menekan kita dari segala arah, bermaksud hendak menghancurkan kita, untuk menjatuhkan kita, menggoda kita agar kita jatuh ke dalam dosa dan murtad dari Kristus. Karena itu saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Allah karena kita memiliki malaikat. Para malaikat itu berperang di pihak kita. Para malaikat adalah para petugas rahasia Tuhan bagi kepentingan gereja dan umat Tuhan. Bagi orang yang tidak mengenal Allah melalui Yesus Kristus, semua hal ini terdengar seperti dongeng. Berbahagialah orang yang mengenal Allah. Saya beritahu Anda bahwa mereka yang berjalan bersama Allah sanggup memberi banyak sekali kesaksian tentang hal-hal semacam ini kepada Anda. Dia dijagai oleh malaikat Tuhan. Sungguh indah bisa mengenal Allah dan mengetahui bahwa Anda sangat berharga baginya. Jika Anda adalah muridnya, bahwa Dia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengurusi kesejahteraan Anda. Begitu besar kasih Allah. Saudara-saudara, jangan hanya berusaha mengetahui masa depan saja, melainkan tahu pastilah kita berjalan dengan siapa dan kita dipandangi oleh siapa. Pastilah berjalan bersama Kristus dan dipandangi oleh malaikatnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia,
Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Malaikat-Mu menjagai kami dari surga-Mu. Berilah kami setia kepadamu. Kami memohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 367 ayat 2. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.